target sampai jam 11 sekitar jam 11 di kita nanti langsung ke awal. Banyak pengikutnya dari Instagram dan juga dari YouTube ya. Ustaz Muzamil Hasbullah. Hasbullah itu nama ayah beliau, sudah almarhum ya. Semoga ayah beliau ahli surga. Kemudian yang kita hargai, kita takzimi ibunda beliau yang hadir ya, yang berkacamata ya, Ibunda Hajjah Dr. Anda Hajjah Hasmida Sulaiman ya, saya. Beliau juga pensiunan guru agama ya, guru man di daerah Singkli ya, Aceh. Jadi kita sangat bangga kehadiran dua insan ini ke Al-Kifayah. Jadi Al-Kifayah ini dapat barokah hari ini, apalagi hari Jumat ya. Jadi rupanya Al-Kifayah ini kunjungan pertama di Pekanbaru ini ya, mengalahkan kampus-kampus lain. Karena banyak agenda beliau ini. Ada menjadi imam di tempat lain, kemudian juga berkunjung ke kampus UIN ya, juga ke Pelalawan, berarti Riau ya, untuk apanya. Kemudian yang kita hormati Direktur Al-Kifayah Riau, Bapak Kadif Dr. Mokhyar Buhori MA yang hadir bersama kita. Kemudian Ketua STHI Al-Kifayah Riau, Bapak Kadif Dr. Jalisman MPD, dan para dosen yang hadir, kemudian para panitia. Ada ini konsultan pendidikan yang hadir, Bapak Suhaimi ya, konsultan education ya. Kemudian para guru yang hadir, ada saya lihat tadi Pak Enudin SPD ya, guru Al-Kifayah, dan ada beberapa kepala sekolah yang hadir dari Al-Kifayah. Kemudian yang kami banggakan para eksekutif mahasiswa yang sudah banyak membuat program-program, acara-acara ya. Saya sangat bangga, kami sangat bangga kerja keras mahasiswa ini, kerja keras panitia dan seluruh mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan keturunan kita menjadi pecinta Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran ya, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Saya juga tidak banyak memberikan kata sambutan ya, dengan kedatangan Ustaz Muzamil Hasbullah yang masih muda, kelahiran 1993, masih umur kurang dari 30 tahun, tapi beliau sudah terkenal ya. Saya sudah tua umur saya, tapi belum terkenal ya. Jadi sangat luar biasa. Tapi kalau saya perhatikan ya, intinya sayang sama orang tua ya. Nampaknya beliau lebih mengajak ibunya daripada istrinya ya. Yang berbuat bilangnya. Jadi sangat takzim kepada orang tua, sangat sayang kepada orang tua, sehingga mendapatkan maunah dari Allah atau karomah dari Allah. Jadi kalau kita ingin sukses itu sayang sama orang tua ya, itu intinya. Magnet rezeki itu sayang sama orang tua ya. Itu luar biasa ya. Berjalan-jalan ke Pekanbaru, orang tua yang diajak ya kan. Nah,
Kita harus mencontoh itu ya. Kemudian magnet keberkahan beliau adalah Shahibul Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Cara bersahabat dengan Al-Quran itu adalah membacanya, melafazkannya, kemudian mentadaburinya, kemudian menghafalnya, kemudian mengamalkannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai ibunda dari Ustadz Al-Muzammil yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Seorang ibu yang tentu kita sangat yakini kalau Ustadz Muzammil hasbullah hebat, kita sangat yakin ibu beliau jauh lebih hebat. Yang saya hormati dan takzimi Ketua Yayasan Kifayatul Akhir Riau Bapak Dr. Imri Akhir MA, yang saya hormati Bapak Yalisman MPD sebagai Ketua SPAI Al-Kifayah Riau, serta kawan-kawan dosen, adik-adik mahasiswa SEMA dan DIMA, kemudian yang sama-sama kita muliakan Ustadz kita yang berkenan hadir pada kesempatan ini di kampus yang kita cintai, yang akan meluncurkan ilmunya, pengalamannya kepada kita semua. Kami dari Yayasan mengucapkan terima kasih kepada Ustadz beserta ibunda, beserta seluruh manajemen yang berkenan hadir di kampus kita ini. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sesungguhnya yang kita tunggu-tunggu itu adalah ceramah dari Ustadz Al-Muzammil. Karena itu mengawali penyampaian saya ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pagi-pagi minum susu Indomil, sambil minum tetaplah memakai kopiah. Selamat datang yang kami muliakan Ustadz Muzammil. Semoga betah berlama-lama di kampus Al-Kifayah. Burung balang, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masuk kepada acara inti yang akan dipandu oleh Bapak Moderator. Kepada Bapak Suhaimi Zain, dipersilahkan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan siang dan telah mengganti siang menjadi malam. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita bersalawat, mudah-mudahan yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Muzammil Hasbullah yang datang jauh-jauh dari Bandung ke Pekanbaru, yang mungkin kita tahu jadwal beliau sangat padat sekali sehingga menyempatkan hadir ke Riau ini, dan alhamdulillah ini yang kedua kalinya tim manajemen Riau mengundang beliau. Sebelumnya dulu di 2019 di UIN Siska Riau, Ustadz ya.
kalau nggak salah 2019 atau 2018. Selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada ibunda dari Al Ustadz Muzamil yang selalu mendampingi beliau. Ini patut dicontoh, walaupun tadi kata Bapak Direktur Pendidikan kita, Bapak Mukhiar Bukhari, kok sering ibunya yang dibawa, mungkin nanti bisa dijawab oleh Al Ustadz sendiri ya, karena saya bukan Ustadz Muzamil. Rasanya tidak cocok saya menjawab pertanyaan itu, Ustadz. Nah, selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada segenap pimpinan dari STAI Al-Kifayah, mulai dari Ketua Yayasan Al-Kifayatul Akhyar Riau, Ustadz Dr. Yundi Akhyar MA, kepada Bapak Direktur Pendidikan STAI Kifayah Riau, dan juga kepada Ketua STAI Kifayah Riau, Bapak Zalisman SPD MPD, yang telah membuka hati untuk bisa kita mengadakan kegiatan di tempat ini. Dan tidak kalah pentingnya, beri tepuk tangan kepada panitia dan BEM dari STAI Kifayah Riau. Mungkin tanpa mereka, tanpa jiwa-jiwa anak muda ini, acara ini tidak akan berjalan tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sekali hari ini kita dikatakan ceramah, mungkin tidak begitu ceramah, dikatakan tidak ceramah, menyampaikan isi Al-Quran, tapi panitia telah membuat judul yaitu talk show dengan tema menumbuhkan karakter pemuda yang Qurani di era Smart Society 5.0. Nah, ini sangat menarik sekali judulnya, seperti yang disampaikan oleh tadi Ketua BEM Al-Kifayah Riau tadi, di akhir zaman. Mudah-mudahan dengan adanya ilmu dari Al Ustadz Muzamil nanti akan membuka wawasan kita bagaimana seharusnya kita bersikap dan bisa memiliki jiwa Qurani di zaman modern ini, khususnya di akhir zaman. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, ini sifatnya kita talk show sehingga nanti mungkin ada tanya jawab Ustadz. Nanti juga dari para peserta boleh bertanya, apabila ingin bertanya bagaimana beliau bisa menjadi pribadi yang insya Allah soleh, menjadi seorang hafiz, apa saja tips dan triknya, juga bagaimana caranya kita bisa menjadi pemuda yang Qurani di era Society 5.0 ini. Baik, mari kita sambut dan kita beri waktu kepada Al Ustadz Muzamil Hasbahullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok semangatnya kayak bukan anak muda ya? Saya ulang salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Nabi 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja
ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan memujinya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah karena dengan nikmatnya kita bisa beramal soleh dengan sempurna. Pagi ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mudah-mudahan penuh dengan barokah. Amin. Dalam rangka nyari ilmu, dalam rangka belajar, mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita semua menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita memperbanyak sholawat kepada insan pilihan, panutan dan teladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersholawat, mempelajari kehidupan Rasulullah dan berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya, Allah memilih kita di antara umat Nabi kelak yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, Ummi saya, Ummi Hajjah Hasnidar Sulaiman, tadi disampaikan sama Pak Ketua Yayasan ya, kenapa Ummi yang diajak bukan istri? Nah, sekarang saya klarifikasi ya. Sebenarnya saya mau ngajak satu keluarga besar, tapi saya nggak tega sama panitia. Harga tiketnya berapa gitu ya, harus berapa kamar hotel yang harus di booking. Kalau mau liburan, ya liburan sekalian. Kalau ini kan ada agenda lain, ada agenda dakwah, ada amanah gitu ya. Jadi kalau mau liburan ya sekalian biar fokus gitu ya, family time gitu yang beneran. Mohon doanya insya Allah nanti akhir Januari kami akan liburan beneran, tapi liburan spiritual ya. Insya Allah kami akan umroh sekeluarga besar. Jadi nggak ada ngajak Umi aja gitu, ngajak mertua juga insya Allah, ngajak anak istri juga tentunya. Dan saya doakan semoga semua yang hadir di sini juga akan Allah panggil ke Baitullah. Amin. Saya selesai penghormatan dan takzim saya dulu ya. Saya hormati dan saya muliakan Dr. Yudi Akhyar MA, Ketua Yayasan Al-Kifayah Riau. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Mukhyar Bukhari MPD selaku Direktur Pendidikan STAI Al-Kifayah Riau. Juga yang saya hormati saya muliakan Bapak Zalisman SPD MPD, Ketua STAI Al-Kifayah Riau. Yang saya hormati dan saya muliakan juga Ketua BEM, Ketua Hima, dan teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini memang betul spesial ya, karena Umi saya ikut hadir dalam trip saya kali ini. Bukan karena kemarin hari ibu, bukan. Karena berbakti itu tidak mengenal hari dalam Islam, betul? Ya. Cukuplah bakti kita itu diuji ketika apakah kita ingat untuk mendoakan orang tua kita selepas sholat fardu kita, ya kan? Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu begitu pendek untuk kita ucapkan, tapi ingat nggak? Dan itu juga jadi pengingat bahwa kita suatu saat akan jadi orang tua juga. Kalau kita berbakti sama orang tua, mudah-mudahan keturunan kita, anak-anak kita nanti bakti juga sama kita. Nah, dan saya merasa bahagia ya bisa berbicara di hadapan calon pendidik, karena saya juga adalah seorang anak dari pendidik ya. Ayah dan umi saya seorang guru. Dan kalau teman-teman nanti suatu saat akan merasa
lelah, akan merasa capek dengan amanah, dengan tugas, dengan peran sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pentarbiyah, ingatlah sebuah hadis Rasulullah SAW yang jadi good news, jadi kabar gembira banget buat kita, yaitu Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ardin hatta an-namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sungguh Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai semut di sarangnya, juga ikan di lautan, semuanya turut mendoakan kebaikan, turut bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dahsyat kan? Di hari Jumat ini kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah, betul? Karena Allah dan para malaikatnya salawat sama Nabi, betul kan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ternyata kita juga bisa dapat salawat dari seluruh penduduk langit dan bumi. Dengan apa? Ketika kita mengajarkan kebaikan kepada manusia. Yang dengan kata lain, kita jadi guru, jadi pendidik. Jadi luar biasa, luruskan niat kita. Mendidik itu bukan sekedar untuk mengharapkan ujrah, mengharapkan upah. Itu sangat rendah kalau hanya kita niatkan itu. Tapi lebih dari itu, karena visi kita adalah visi akhirat. Betul nggak? Hidup kita di dunia kan sebentar banget, benar nggak? A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat itu hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Nanti ketika kita di surga, amin, semoga kita semuanya ahli surga, kita akan melihat rekaman perjalanan hidup kita di dunia itu sebentar banget selesai. Karena bayangin, satu hari di akhirat itu 1000 tahun dunia, dan kita di akhir nanti kekal selama-lamanya. Jadi terlalu receh kalau apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan itu hanya untuk mengharapkan harta benda dunia yang akan kita tinggalkan, yang semua ini adalah fana. Jadi luruskan lagi niat kita, termasuk hadirnya kita di tempat ini hari ini, mudah-mudahan lillahi ta'ala, itu Allah yang kita cari. Soalnya tadi saya dapat bisikan, ini mahasiswa-mahasiswi lagi musim liburan sebenarnya, tapi kok Masya Allah, kok teman-teman bela-belain datang ke sini ya. Saya berhusnuzon, insya Allah niatnya lillahi ta'ala ya, bukan karena pengen lihat Bang Muzamil kan. Kan selama ini cuma lihat di Instagram, cuma dengerin di YouTube. Penasaran pengen lihat aslinya, pengen dengerin langsung suaranya. Udah lihat nih? Udah? Udah dengerin? Udah boleh pulang? Kan bukan itu tujuannya ya. Baik teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan karakter pemuda yang Qurani di era Smart Society 5.0. Masya Allah, keren banget judulnya ya. Tapi saya merasa terbebani dengan judul ini. Kenapa? Karena yang berbicara belum lebih Qurani dari teman-teman yang mendengarkan. Belum tentu, maksudnya belum tentu saya lebih baik, belum tentu saya lebih fasih bacaannya, belum tentu saya lebih merdu suaranya, belum tentu saya lebih keren amal solehnya. Enggak, cuma karena dikasih amanah saja, apa boleh buat, ya saya jalankan. Mudah-mudahan Allah gerakkan lisan saya untuk bisa menyampaikan kebaikan dan jadi pengingat, terutama buat saya sendiri, buat kita semua, dapat ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar yang jadi wawasan di pikiran, melainkan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan. Menjadi pemuda Qurani terdengar agak klise nggak sih? Jadi pemuda Qurani, mari kita amalkan Quran dalam kehidupan. Gimana caranya? Kebayang nggak nih teman-teman? Atau seberapa Qurani kita hari ini? Seberapa Qurani generasi hari ini? Silakan tanya ke diri sendiri ya. Lebih sering mana kita scroll Instagram, scroll TikTok, atau kita membuka lembar-lembar mushaf Al-Quran dalam 24 jam kita? Silakan jawab masing-masing. Lebih sering mana kira-kira? Oh TikTok, jujur banget, Masya Allah. Ya, itulah gambaran kita hari ini. Teman-teman, kerasa nggak sih negeri kita ini kayak hilang berkahnya? Kerasa nggak? Musibah, bencana alam silih berganti. Belum sembuh luka saudara-saudara kita di Cianjur yang kehilangan harta benda, juga anggota keluarga. Udah erupsi Gunung Semeru, banjir bandang di mana-mana, longsor dan lain sebagainya. Itu baru bencana alamnya. Belum krisis moralnya, belum guncangan ekonominya. Padahal Indonesia negara dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, tapi kenapa masyarakatnya belum kunjung sejahtera? Apa yang salah? Seolah hilang berkah dari negeri kita. Dulu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz,
Orang miskin sulit dicari, mustahik zakat sulit ditemukan. Harta Baitul Mal melimpah di mana-mana sampai harus dipakai untuk nikahin jomblo-jomblo yang kekurangan mahar, kekurangan biaya untuk walimah. Enak banget ya. Ada masyarakat berhutang dilunasin sama negara. Hari ini bayi lahir nanggung hutang negara. Kebayang nggak? Sampai harta Baitul Mal nggak tahu mau dikemanain. Dipakai untuk beli biji-biji gandum, disebar di alam bebas, terutama di puncak musim dingin. Kata Khalifah, supaya tidak ada orang yang ngomong ada seekor burung mati di negeri kaum muslimin. Itulah berkah, teman-teman ya. Padahal wilayah Islam saat itu bukan seukuran Indonesia. Jazirah Arab jelas, Afrika bahkan hampir masuk ke Eropa, gede banget. Dan itu adalah daulah Islamiyah. Orang miskin sulit dicari, bukan kemiskinan nggak ada, tapi standarnya yang terlalu tinggi. Kalau ada orang penghasilan 15 juta, kalau kita konversi dengan uang hari ini, masih dibilang miskin kalau dia terlilit hutang. Tentu bukan hutang gaya-gayaan, bukan hutang foya-foya, pinjol kayak hari ini gitu ya. Alhamdulillah. Itulah barokah. Kenapa? Karena pemimpinnya umarah sekaligus ulama. Ulama yang jadi umarah. Ketika dinasihatin sama ulama penasehat negara, kata Umar bin Abdul Aziz, anakku Fulan bin Umar bin Abdul Aziz itu lebih berilmu daripada ulama penasihat negara itu. Kebayang ayahnya gimana? Kan janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Al-ayah. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami limpahkan berkah dari langit dan bumi. Kebayang nggak? Pemimpin yang keren itu nggak muncul gitu aja. Pemimpin itu cermin dari masyarakatnya. Kalau kualitas pemimpin di zaman itu begitu, berarti masyarakatnya juga keren. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah ngomong, "Alimu nisaikum surat An-Nur." Ajarkan perempuan kalian surah An-Nur. Maksudnya ibu kalian, istri kalian, saudari perempuan kalian, anak-anak perempuan kalian, ajarin semuanya surah An-Nur. Karena surah An-Nur ini kan berkaitan dengan izzah, ifah, ya kan, menjaga kesucian dan lain sebagainya, tentang menundukkan pandangan, ya, di ayat 30-31-nya kan, tentang menutup aurat dan seterusnya. Jadi Khalifah merintahin masyarakatnya, ngajarin keluarga mereka surah An-Nur itu bisa diamalin. Tiap rumah, tiap ayah, tiap suami ahlul Quran, ngerti Quran, faham Quran, bisa ngajarin keluarganya. Apakah itu kondisi masyarakat kita hari ini? Nah, wajar kalau keberkahan jauh dari negeri kita. Dulu kambing gembalaan ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin gak diterkam sama serigala. Itulah barokah. Ngomong-ngomong, makna barokah ngerti gak sih? Paham gak sih? Semoga berkah. Semoga berkah ya, barakallahu fi. Kita sering mendoakan, sering mengucapkan, kita ngerti gak barokah itu apa? Barokah itu tetapnya kebaikan, yang sedikit tidak berkurang, yang ada semakin bertambah. Itu barokah. Berasal dari kata barokah atau burika, seekor unta ketika berdiri lalu duduk, bruk bunyinya, burika, bruk gitu ya. Gak akan geser dikit pun, kokoh banget. Begitulah perumpamaan kebaikan dalam barokah. Itu barokah. Dalam urusan harta misalnya, yang sedikit mencukupkan, yang banyak tidak melalaikan, itu harta. Yang sedikit bikin kita qanaah, bikin kita ridho. Yang banyak gak bikin kita nunda sholat, gak bikin kita lalai zikir, gak bikin kita bakhil pelit. Nah, itu kalau berkah harta begitu. Kalau umur berkah penuh dengan kemanfaatan, produktivitas, karya, bukan kesia-siaan, apalagi kemaksiatan, naudzubillah. Itu kalau umur berkah. Kalau negeri berkah, tadi udah saya gambarkan ya, salah satu potret di zaman dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin, itu negeri yang berkah. Bahkan dulu Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Yathrib, Madinah hari ini, didoain sama Nabi, Allahumma barik li Madinatina, ya Allah berkahilah kota kami ini. Karena dulu Madinah itu orang yang berkunjung ke sana langsung demam, langsung sakit karena banyaknya penyakit. Ada dua suku, Aus dan Khazraj, kita tahu ya, berantem, perang saudara, menumpahkan darah 250 tahun lamanya. Sakit banget. Dulu kalau kita melawan penjajah 350 tahun, itu orang asing, itu pun orang kafir. Jihad kita jelas lawan siapa. Ini perang saudara, sakit banget. Dan didoakan oleh Nabi keberkahan, dengan izin Allah mereka bersaudara, mereka damai. Karena mereka satu endatu, satu nenek moyang. Itu berkah. Udah ada mangan barokah sekarang. Nah, rumah tangga juga sama. Nanti kalau teman-teman nikah atau hadir ke kondangan
temennya, mudah-mudahan bukan yang ditikung teman sendiri gitu ya. Apa doa kita? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga berkah Allah saat engkau bahagia, semoga berkah juga saat engkau berduka, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Kenapa berkah? Saat bahagia, kalau berkah, makin bersyukur, makin taat kepada Allah. Gak lupa dengan visi akhirat supaya bahagia berlanjut di surga selama-lamanya. Kalau lagi diuji dengan konflik, namanya rumah tangga kan, kadang ada suka, ada dukanya. Walaupun mungkin motivator nikah sering bilang nikah itu 90%-nya 10%-nya nikmat, yang 90%-nya nikmat banget gitu ya. Tapi saya harus sampaikan bahwa rumah tangga itu terkadang juga ada ujian. Belajarlah dari Quran surah At-Tahrim. Bukankah surah itu asbabun nuzulnya adalah ujian untuk rumah tangga Rasulullah SAW? Betul nggak? Asbabun nuzulnya itu kan kecemburuan para istri gitu kan. Gak usah saya detailkan di sini, silakan nanti belajar sendiri. Nah, rumah tangga itu yang penting berkah. Ketika terjadi konflik pun, berkahnya di mana? Kita tahu apa yang harus kita perbaiki dari diri kita, muhasabah, gitu kan? Di situ ada pahala juga. Makanya berkah itu sesuatu yang sangat mahal. Dan kalau kita balik lagi ke kondisi negeri kita atau bahkan kondisi diri kita, kenapa seolah keberkahan hilang hari ini? Salah satu penyebabnya mungkin ya, karena jauhnya kita dari Al-Quran, jauhnya masyarakat kita, bangsa kita dari Quran. Tadi ketika saya minta merenung, teman-teman udah punya jawaban sendiri ya. Sejauh itu loh kita dari Quran. Dan kalau kita buka data, Indonesia memang negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, terbesar. Penyumbang jamaah haji paling gede itu dari bangsa kita, dari Indonesia. Tapi ternyata fakta, data berbicara 65% umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Insya Allah itu tidak terjadi di Riau, tidak terjadi di Pekanbaru Raya, mudah-mudahan ya. Tapi 65% itu lebih dari setengah loh. Dan saya merasakan sendiri ketika saya dapat amanah jadi brand ambassador salah satu penerbit mushaf Al-Quran. Ada mushaf untuk hafalan, ada mushaf untuk pemula. Mushaf untuk pemula lebih laku. Kenapa? Karena mushaf pemula itu dilengkapi dengan transliterasi Latin. Yang orang baca itu bukan Arabnya, Latinnya, kebayang nggak? Itu lebih laku di pasaran. Artinya yang belum mengenal huruf hijaiyah itu, yang belum bisa ngaji, itu banyak banget di masyarakat kita. Dari sedikit yang bisa ngaji itu, sedikit yang fasih, lebih sedikit lagi yang membaca dengan benar, dengan tartil, dengan tajwid yang tepat. Dari yang bacaannya benar itu lebih sedikit lagi yang mentadabburinya, yang faham maknanya. Dari yang faham maknanya itu lebih sedikit lagi yang mengamalkannya. Jadi apa yang kita harapkan keberkahan dari negeri kita? Makanya teman-teman semuanya yang saya Allah SWT, percaya deh, kalau mau hidup berkah, tadi udah disampaikan sama Pak Ketua Yayasan ya, dekat sama Quran ya, muliakan orang tua, itu salah satu cara kita untuk menjemput keberkahan dalam hidup kita, teman-teman ya. Sekarang tema kita adalah gimana kita meraih berkah bersama Quran. Gimana sih jadi pemuda yang Quran itu harus ngapain sekarang? How to-nya itu harus gimana? Apa urgensinya? Seistimewa apa sih jadi pemuda itu? Nah, sekarang mari kita tadabburi Quran, teman-teman. Ya, karena Quran itu baru jadi petunjuk ketika difahami, ketika direnungi, ketika ditadabburi. Ada banyak cara untuk menikmati Quran. Di antaranya dengan lantunannya, dengan iramanya. Kita tadi sudah menyimak qori di awal acara membuka majelis kita dengan lantunan Quran yang begitu luar biasa. Kita menikmati iramanya ya. Ada bayati Bismillahirrahmanirrahim. Ada Hijaz Bismillahirrahmanirrahim. Ada Nahawan Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ras Bismillahirrahmanirrahim. Ada Sika Bismillahirrahmanirrahim. Ada Jiharkan atau Ajam Bismillahirrahmanirrahim. Ada Sabar Bismillahirrahmanirrahim. Kita menikmati Quran dengan irama salah satunya. Tapi jauh lebih dahsyat kalau kita bisa menikmati Quran dengan makna. Itu jauh lebih dahsyat, teman-teman. Harus saya akui, perjalanan spiritual saya mencintai Quran. By the way, saya ini kan bukan dari perguruan tinggi agama kayak teman-teman ya. Background keilmuan saya adalah seorang arsitek. Harusnya kalau teman-teman mau konsultasi desain bangun rumah, itu tanya ke saya mestinya. Tapi kan sebelum bangun rumah, bangun dulu lah rumah tangga, ya enggak?
Jadi bukan maksud saya mau menggurui teman-teman ya, tapi hanya berbagi. Perjalanan hidup saya mencintai Al-Quran itu harus saya akui lewat irama. Awalnya itu lewat irama. Dari kecil saya sedang menirukan lantunan Qari yang saya dengar di masjid ketika tarhim sebelum azan berkumandang. Saya senang banget, dan potensi ini yang disupport banget sama umi saya ya, mudah-mudahan pahala jariah buat beliau. Saya itu diantarin khusus untuk berguru ke seorang ustadz untuk belajar irama. Dari situ ikut musabaqah, ikut MTQ. Di situ saya mengasah kemampuan saya membaca Al-Quran. Jadi masa kecil saya memang senangnya mujawwad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kan bacaan mujawwad begitu. Kalau di Sumatera kayaknya masih senang dengan lantunan yang seperti itu ya. Cuma ketika saya SMP dulu, saya tinggal di rumah tahfiz, fokus ngafal Quran, faktor U gitu ya. Kalau masa kecil kan suara masih cempreng gitu ya, masih tinggi. Tiba-tiba pas puber, suara jadi ngebas gini, jadi maco gitu kan. Nah, suara tingginya jadi susah gitu. Dan saya merasa murattal itu lebih aplikatif. Menghafal Quran, murajaah murattal. Jadi imam sholat murattal. Udah deh, saya fokus di murattal gitu ceritanya. Kenapa sampai hari ini kok saya bang saja kok nggak pernah ngaji mujawwad? Ya masa kecil saya belajar mengenal irama dari mujawwad, tapi sekarang lebih fokus ke murattal. Kalau mujawwad ya kita kasihlah ke Haji Darwin Hasibuan, kita kasihlah ke Syamsuri Firdaus atau ke Ustadz Salman Amrillah gitu ya. Udah ada segmennya masing-masing gitu. Jadi kalau sama saya murattal aja. Nah, pengalaman saya mencintai Al-Quran itu lewat irama, harus saya akui. Tapi hari ini semakin saya belajar, ternyata irama itu hanya penyempurna. Ketika Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila," bacalah Al-Quran secara tartil. Tahu nggak tartil itu apa? Kalau kita buka terjemah, tartil itu artinya perlahan-lahan. Masa iya? Bismillah. Kan ini perlahan-lahan tartil. Ternyata memahami Quran tidak cukup sebenarnya hanya dengan bermodalkan terjemah. Teman-teman yang dari ulum syariah pasti lebih paham, lebih mengerti ya. Menafsirkan Quran nggak boleh sembarangan, ya harus punya ilmu alat, paham bahasa Arab, ilmu nahwu saraf, ilmu balaghah, ngerti sirah, ngerti asbabun nuzul, semuanya baru boleh jadi mufassir, boleh jadi ahli tafsir. Tapi kalau tadabbur siapapun boleh. Cuma kita harus sadar bahwa terjemah itu adalah hasil tadabbur ulama, tafsir ringkas yang ditulis oleh ulama. Insya Allah membantu kita untuk mentadabburi Quran, tapi maknanya belum syumul, maknanya belum utuh. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara tartil, bukan sekedar perlahan-lahan. Karena kalau kita main ke negeri seberang, Malaysia, Singapura, terjemahan di mushaf mereka tartil itu adalah mengindahkan aturan tajwid. Jadi yang benarnya apa? Maka balik lagi ke nas. Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, "At-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf." Tartil itu membaguskan setiap huruf dan mengenali tempat berhentinya. Jadi singkat cerita ya, singkat kata, kalau kita buka juga tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang ayat tadi ya, di sana beliau mengutip kisah Rasulullah membaca Al-Quran yang begitu perlahan. Dalam rangka apa? Dalam rangka merenungi maknanya. Di situ Imam Ibnu Katsir juga menyampaikan kisah sahabat Nabi yang punya suara emas, yaitu Abu Musa al-Ash'ari ketika melantunkan Al-Quran yang dipuji sama Nabi, mewarisi seruling keluarga Daud. Maka kita simpulkan tartil itu adalah bacaan Quran yang tajwidnya terjaga, pertama. Yang kedua, mentadabburi makna. Dan yang ketiga, sempurnakan dengan irama. Saya ulang sekali lagi, bacaan yang diperintahkan Allah itu yang pertama benar, tajwidnya terjaga, tadabbur makna, itulah makna perlahan-lahan supaya merenung, nggak buru-buru, la tuhrik bihi lisanaka lita'jala. Dan yang ketiga, sempurnakan dengan irama. Irama itu penyempurna, bukan segala-galanya. Jangan sampai kita semangat ya ngaji iramanya nggak karu-karuan, variasinya tabat yada abi lahabi wa tab. Allah, kita teriak rame-rame, celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dia pasti akan binasa. Allah gitu. Kita kayak bersukaria gitu ya. Sebenarnya yang kita kagumi itu ayat Qur'annya atau suara qari'nya gitu. Harusnya kan kalau kita tadabbur, Abu Lahab itu celaka, nasibnya di akhirat neraka selama-lamanya. Gimana dengan saya? Harusnya kan kita jadi takut sama Allah, benar nggak?
Kata Abdullah bin Mas'ud, bacaan Quran terbaik itu yang ketika engkau mendengarnya, engkau tahu ia takut kepada Allah. Jadi kalau kita hanya spiritnya irama doang, nauzubillah, jangan sampai ditunggangin setan. Suara kamu memang keren, followersnya banyak, kemana-mana orang menanti lantunanmu. Banyak yang ngejar jadi makmum ketika engkau memimpin sholat segala macam. Wah, kamu memang keren. Ini jebakan setan. Jadi jangan hanya fokus ke irama. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Irama itu hanya penyempurna saja, tapi yang lebih utama adalah bacaannya benar dan mentadabburi makna. Supaya apa? Supaya iman kita bertambah dan bikin kita makin takut pada Allah, sehingga kita mengamalkan apa yang kita tahu dari Al-Quran. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, para sahabat Nabi yang beriman, bertambahlah iman mereka. Kira-kira hari ini kita kalau dengar Quran bertambah iman nggak? Nambah yakin nggak sama Allah? Tambah takut nggak sama Allah? Dulu sahabat Rasulullah SAW dengerin Quran, bikin mereka nggak bisa tidur karena takut sama Allah. Hari ini kita kalau nggak bisa tidur, dengerin Quran. Setelin Muratal Bang Muzammil, Ar-Rahman, Ar-Rahman, makin nyenyak tidurnya. La haula wala quwwata illa billah. Itulah kualitas iman kita, itulah kualitas generasi hari ini. Tapi memang itu adalah sunnatullah zaman. Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bilang, kami adalah generasi yang sulit menghafal Quran, tapi kami mudah mengamalkannya. Nanti akan datang generasi yang mudah menghafal Quran, tapi mereka sulit untuk mengamalkannya. Itulah kita. Makanya hari ini nggak usah heran kalau rumah tahfiz bermunculan di mana-mana. Anak kecil udah pada hafal Quran, tunanetra hafal Quran, orang tua hafal Quran. Di mana-mana gerakan menghafal Quran semudah tersenyum gitu ya. Di mana-mana, nggak usah heran, itu memang sunnatullahnya akan begitu. Semua akan menuju kepada kejayaan Islam, dan itu diawali dengan Quran tentunya. Kata ekonomi udah disandingkan dengan syariah. Mana ada 20 tahun lalu begitu. Artis hijrah di mana-mana, public figure yang perempuan berhijab yang mudah kita lihat, mudah kita temukan. Semua memang akan menuju kepada kejayaan Islam. Makanya kalau kita sebenarnya perlu move on untuk mendekat ke Quran, jangan sampai telat. Karena kedepannya pemimpin, sistem syariat akan tegak semuanya. Percaya teman-teman. Walaupun seolah kita hidup di akhir zaman, tapi yakinlah kiamat tidak akan terjadi sebelum Islam bangkit lagi. Karena belum semua janji Nabi terbukti, betul nggak? Ketika Nabi bilang Madinah tuhir, kotanya Heraklius akan dibebaskan oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan, dan itu terjawab oleh seorang anak muda 21 tahun namanya Muhammad Al-Fatih. Sedangkan Roma juga akan dibebaskan. Nah, tidak harus lewat perang. Hari ini banyak orientalis liberal menyerang Islam. Islam itu agama radikal. Buktinya mereka dalam ajaran Islam ada tentang jihad, ada tentang perjuangan ya. Belajar dulu yang benar makanya. Kalau nggak ngerti, jangan komen, gitu kan? Peperangan yang dialami oleh Rasulullah SAW, perang Uhud, perang Badar, lokasinya nggak jauh dari markas kaum muslimin, Madinah, lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah yang saat itu menjadi markas musyrikin Quraisy. Artinya muslimin itu diserang, bukan menyerang. Kalau diserang masa tahan aja gitu, menyerah gitu aja, ya melawan. Disitulah jihad dikumandangkan. Jadi penting gitu. Ketidaktuntasan pengajaran tentang fikih jihad itulah yang menyebabkan munculnya radikalisme, munculnya pemberontakan. Itu karena pemahamannya tentang jihad itu parsial. Jihad itu kan nggak boleh sembarangan, harus komando dari ulul amri, harus dengan syarat-syarat tertentu, dengan nasihat ulama, nggak boleh sembarangan gitu ya. Bukan bahasan kita lah, karena ini topik yang sensitif. Tapi intinya Islam itu sebagaimana namanya, al-Islam, salam, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan. Dari mana ceritanya? Islam kok jadi menebar kebencian, ya, mengajarkan terorisme, itu lebih salah kaprah lagi. Nah, baik teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke tema kita, menjadi pemuda Qurani di era 5.0 ya, di era smart society. Zaman begitu cepat ya berkembang. Teman-teman hari ini sebenarnya ya, kalau mau lulus kuliah cepat, yang mau nyusun skripsi, tinggal minta bantuan AI, ya, artificial intelligence. Buatkan saya skripsi dengan judul ini, langsung keluar. Ini tapi bukan buat teman-teman tiru tentunya.
Begitulah cepatnya perkembangan zaman hari ini. Tapi jangan lupa, kemajuan teknologi hari ini itu hanya instrumen kehidupan. Manusianya masih sama, betul nggak? Manusianya masih sama, manusianya nggak berubah kan? Kita nggak berubah jadi robot kan? Kita masih punya hati kan? Kita masih punya akal kan? Benar nggak? Manusia itu sampai kapanpun tidak akan tergantikan, walaupun secanggih apapun zaman. Makanya Quran itu akan selalu relevan sepanjang zaman. Ketika kita belajar sejarah, kita penting untuk belajar sejarah teman-teman ya. Kayak kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya sendiri. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan, melupakan sejarah. Dan itu betul. Kenapa anak muda hari ini kehilangan semangat, kehilangan motivasi, kehilangan jati diri? Karena mereka nggak mengenal siapa diri mereka. Karena mereka nggak mengenal siapa sejarah mereka. Dulu Nusantara begitu berjaya dengan peradaban Islam. Dari buku yang saya baca, dari Perbendaharaan Lama karya Allah Yarhamhu Yahamka, silakan teman-teman baca. Ternyata Islam sampai ke Nusantara itu dari abad 7. Ada bukti ilmiah bahwa Islam itu walaupun bukan perintah dari khalifah ya, ada pedagang-pedagang Arab yang mereka misinya memang berdagang, tapi mereka mensyiarkan Islam itu udah dari abad 7, bukan abad 11, apalagi abad 13 seperti yang diajarkan ke kita hari ini. Materi sejarah 50-50 antara kerajaan hidup Buddha dan Islam itu kayak 50-50, sehingga mari kembalikan budaya, seolah-olah budaya Nusantara itu ya itu tadi. Padahal kalau mari kita berbudaya, budaya yang dimaksud adalah syariat Islam. Karena sejarah Islam itu lebih panjang di Nusantara kita. Itulah pentingnya kita belajar sejarah dengan benar. Nah, sepertiga isi Quran teman-teman itu adalah kisah umat-umat terdahulu. Kenapa Allah hadirkan kisah begitu banyak dalam Al-Quran? Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kami kisahkan kepada Muhammad kisah para rasul, para utusan itu yang dengannya hatimu menjadi tegar, jiwamu menjadi kuat, untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW. Sebelum hijrah, ayat-ayat Makkiyah itu kebanyakan kisah-kisah umat terdahulu. Tujuannya apa? Untuk menguatkan keimanan di hati para sahabat Nabi. Begitu hijrah ke Madinah, turun syariat, turun perintah, turun larangan. Karena iman sudah kuat, lewat ayat-ayat kisah salah satunya, atau lewat kabar tentang akhirat, surga, neraka ya. Ketika iman udah kuat, turun perintah, qalu sami'na wa ata'na, itu respon generasi. Kami mendengar dan kami patuh. Kenapa generasi hari ini kok sulit disuruh sholat, kok sulit disuruh belajar Quran? Ketika di pesantren semangat menghafal, semangat murajaah, begitu pulang malah main game. Soal Quran itu beban. Padahal kata Allah, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, tidaklah kami menurunkan Quran untuk menyusahkanmu. Quran bukan beban. Quran justru adalah kenikmatan. Allah inginkan kita mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Dengan syariat Allah pengen kita mudah, nggak pengen kita sulit. Jadi ada yang salah kalau kita hari ini menganggap bahwa syariat itu, ibadah itu adalah sesuatu yang membebani kita, sesuatu yang memberatkan kita. Salahnya di mana? Salahnya adalah ketidaksempurnaan iman kita. Makanya pendidikan iman itu penting banget, bahkan sejak usia dini. Mendidik anak jadi soleh sebelum besarnya itu penting, karena ketika besar belum soleh sulit untuk diperbaiki. Rasulullah SAW menjadi manusia yang agung, budi pekertinya luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada budi pekerti yang luhur. Itu Allah karantina di masa balitanya. Kalau kita belajar sirah nabawiyah, usia 0 sampai 5 tahun Rasulullah SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Rasulullah baru usia 1 minggu itu langsung dibawa pergi asing ke perkampungan Bani Sa'adah. Hikmahnya apa? Nabi kita Muhammad SAW tidak menyaksikan kerusakan masyarakat jahiliyah, sehingga akhlaknya terjaga. Pendidikan usia dininya baik dan mendapatkan kasih sayang orang tua yang utuh, baik sosok ibu dan ayah, walaupun lahir dalam keadaan yatim, walaupun bukan ayah kandung ya. Kemudian perkampungan Bani Sa'adah itu kondisi udaranya bersih ya, steril dari penyakit. Begitulah cara Allah menyiapkan calon pemimpin bumi. Fisiknya harus kuat. Kemudian kemampuan berbahasa perkampungan Bani Sa'adah itu, masyarakatnya sangat baik.
Itulah Nabi kita SAW punya kemampuan. Ini uti itu jawami'ul kalim. Sesungguhnya Allah menganugerahiku jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Bicaranya singkat tapi maknanya luas dan dalam. Mohon maaf nih kalau saya ngomong kepanjangan. Jadi pentingnya pendidikan usia dini, pendidikan tentang keimanan, karena di masa kecil Rasulullah itu pernah dibelah dada oleh Allah lewat malaikat Jibril, ya, peristiwa syaqqus sadr, yang jelek-jelek dikeluarin semuanya. Makanya generasi hari ini tuh harus kita didik tuh dengan sebaik mungkin. Kenapa saya bilang ini? Karena suatu saat teman-teman akan jadi orang tua, walaupun sekarang masih jadi pemuda. Nah, ngomong-ngomong soal pemuda, teman-teman ya, tema pemuda itu sangat istimewa dalam Quran, dalam agama kita itu sangat istimewa. Kenapa? Karena setiap kali Allah mengabadikan kisah tentang anak muda, itu nggak ada yang negatif, semuanya positif. Giliran kisah tentang orang tua tadi, tabbat yada abi lahabin wa tab, kekal di Quran. Tapi coba cari ya, coba buka lagi Quran makanya. Semua aktor pemuda yang kisahnya Allah abadikan di Quran, semuanya istimewa. Nggak percaya? Kita buktikan. Di hari Jumat ini kita disunahkan untuk membaca surah apa? Al-Kahfi. Yang mau baca Al-Kahfi silakan. Yang mau baca Yasin juga jangan disalahkan, gitu ya. Surah Al-Kahfi. Kenapa nama surah ini Al-Kahfi? Karena dalam surah ini berisi 4 kisah. Kisah yang pertama tentang para pemuda. Siapa mereka? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kemudian kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Siapa mereka? Anak-anak muda. Bagaimana kondisi mereka? Iman yang luar biasa. Kerennya anak muda nggak dilihat dari dia good looking atau enggak, nggak dilihat dari berapa harga outfitnya, berapa jumlah followers sosial medianya. Ashabul Kahfi ini kita nggak tahu berapa jumlah mereka. Ada yang bilang 3 orang, yang ke-4 anjingnya. Sebagian bilang 5 orang, yang ke-6 anjingnya. Yang lain lagi bilang 7 orang, yang ke-8 anjingnya. Allah yang lebih tahu. Nggak penting soal berapa jumlah mereka, siapa nama mereka. Yang lebih penting adalah apa karya mereka, apa kontribusi mereka. Itu yang harusnya dimiliki oleh pemuda. Karyanya, kontribusinya, manfaatnya, perannya. Itu bukan pencapaiannya, berapa banyak hartanya. Itu semua bukan ukuran kerennya anak muda. Ukuran kerennya anak muda ya, kalau kita lihat kisah Ashabul Kahfi ini, pertama, pemuda hebat itu semuanya punya iman yang luar biasa. Keyakinan mereka, ketakutan mereka sama Allah luar biasa. Yang kedua adalah kontribusinya, perjuangan mereka dalam membela agama, perjuangan mereka dalam dakwah, perjuangan mereka dalam membela agama Allah. Ashabul Kahfi ini menghadapi raja yang zalim namanya Dicyanus yang memaksa masyarakat untuk murtad, ninggalin agama Allah. Anak muda ini nggak tinggal diam, mereka berjuang, mereka melawan. Tapi di saat sudah mentok, nggak ada lagi solusi, nggak ada lagi pilihan, nggak lagi jalan keluar, terpaksa mereka melarikan diri. Dan Allah selamatkan mereka dengan menidurkan mereka selama 300 tahun ditambah 9 tahun. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Kenapa nggak langsung aja sih 309 tahun? Kenapa harus 300 tahun ditambah 9 tahun? وَازْدَادُوا 9. Itulah pentingnya tadabbur. Ada mukjizat matematika, i'jaz ilmiah di ayat ini. Ada mukjizat astronomi, ilmu falak juga di ayat ini. Ternyata 309 tahun itu kalau dihitung secara kalender Qamariyah. Kalau kita hitung secara kalender Syamsiyah, bilangannya 300 tahun. Durasinya sama, beda kalender, beda jumlah tahunnya. Ini mukjizat Quran, mudah-mudahan menambah iman kita. Subhanallah. Nah, para Ashabul Kahfi ini adalah pemuda yang istimewa. Bahkan kita nggak mengenal mereka. Jadi anak muda itu nggak penting banget terkenal ya. Terkenal bukan tujuan utama. Hari ini misalnya Hasbullah terkenal, qadarullah wa masya Allah, itu takdir ya, itu kehendak Allah. Walaupun saya nggak pernah nyari. Dulu cita-cita saya kuliah di ITB jadi arsitek profesional udah. Tapi ternyata hari ini Allah bilang, misalnya kamu perannya yang lain ya. Kamu keliling dunia, syiarkan Quran. Nah, itu Allah muji saya dengan itu. Apakah saya bisa lulus ujiannya, apakah saya bisa lurus niatnya, segala macam.
dengan berbagai fitnahnya ya, mohon doanya teman-teman. Jadi terkenal itu bukan tujuan. Terkenal itu hanya ya wasilah ya. Kalau memang Allah takdirkan terkenal, jadikan keterkenalan itu untuk mengenalkan Allah. Yang belum kenal sambil tetap hati-hati dan jaga hati. Kan itu nasihat dari ulama. Oke, ini sedikit tadabbur kita tentang kisah Ashabul Kahfi. Jadi gitu. Pemuda yang keren versi Quran gimana? Ini salah satunya contoh. Kemudian masih banyak lagi yang lain. Gak cukup waktu saya untuk mengisahkan semuanya. Kalau teman-teman buka lagi Quran surah Al-Anbiya ayat 60, kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin kisah Nabi Ibrahim yang kita tahu, beliau adalah Abul Anbiya, ayahnya para nabi, ayahnya kita semua ya. Millata abikum Ibrahim, dan juga Khalilullah Khalilur Rahman, hamba Allah yang begitu istimewa, kekasih Allah ya. Kita lebih tahu Nabi Ibrahim tentang keayahannya ya kan? Di hari raya Idul Adha kan, yang kita tahu kan itu ya. Kisah Nabi Ibrahim tentang pengorbanan seorang ayah yang luar biasa. Bukan itu bahasan kita, tapi ternyata di surah Al-Anbiya ayat 60 itu kisah Nabi Ibrahim waktu muda, waktu masih jadi pemuda. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang anak muda namanya Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim saat itu masih muda. Kenapa nama Nabi Ibrahim itu sampai disebut-sebut? Singkat cerita begini. Sejak muda Nabi Ibrahim udah punya iman yang luar biasa. Lagi-lagi pemuda keren itu dilihat dari imannya. Kemudian ternyata pemuda keren itu gak cuma mikirin diri sendiri. Bukan pemuda hebat kalau cuma mikirin diri sendiri. Yang penting saya sukses, yang penting saya mapan, yang penting saya bisa punya rumah sendiri, mobil sendiri, istri sendiri. Iyalah yang masa istri tetangga. Ternyata pemuda keren itu yang mikirin nasib orang banyak, bukan hanya mikirin nasib diri sendiri. Dan itu dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim hamba Allah yang imannya luar biasa. Kalau wafat auto masuk surga, betul nggak? Tapi ternyata kegalauan Nabi Ibrahim, gimana dengan umatku, gimana dengan kaumku, gimana dengan masyarakatku yang masih berbuat kesyirikan, yang masih memuja-muja patung, yang masih menyembah berhala. Itu kegalauan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim datang ke patung-patung yang disembah oleh masyarakatnya, patung buatan kerajaan Namrud. Ya, patungnya ada banyak banget. Ya, ada patung singa lah, patung gajah lah, ada patung yang paling gede, patung replika Raja Namrud. Jadi Namrud itu memang mengakui diri Tuhan juga. Nabi Ibrahim datang ke kuil mereka, orang lagi ibadah, ngasih sesajen makanan, dia ambil makanannya sama Ibrahim, dimakan. Tapi bukan untuk ditelan, tapi untuk nunjukin, nah ini apa yang kayak sembah ini, gak benar ini gitu. Dilempar ke patungnya, wah ini kualat nih Ibrahim, kok ngapain nih kok menghina Tuhan kita segala macam gitu. Lapor sama raja kalian ya, itulah ibaratnya. Begitu rakyatnya pulang, maksudnya di situ didakwain sama Nabi Ibrahim, ayolah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian yang menciptakan kita segala macam. Tapi ternyata masyarakatnya masih sulit untuk beriman. Begitu pulang, begitu bubar, dihancurin sama Nabi Ibrahim ke patung-patung yang paling gedenya disisain satu. Begitu balik lagi, loh kok udah pada hancur ini? Siapa yang ngelakuin ini? Ibrahim, kamu yang melakukan semua ini? Ya enggak tahu, kok tanya saya? Enggak, bukan itu jawabannya. Itu kapak ada sama berhala yang paling gede. Coba tanyain sama yang paling gede itu. Mana mungkin Ibrahim itu kan patung. Kalau gitu kenapa kalian sembah? Kalian buat sendiri, kalian pahat sendiri, kalian puja-puja, kalian minta sama dia. Buat diri sendiri patung itu aja dia nggak kuasa. Tapi namanya masyarakat dungu gitu ya, sulit dinasihati. Mereka bukan merenung, malah tersinggung, lapor sama rajanya. Si raja juga sama gitu ya, pas dinasihati, ditantangin sama Nabi Ibrahim, nantangin balik gitu ya. Tuhanku Rabbul Alamin segala macam gitu. Saya juga Tuhan, kata si Namrud gitu ya. Saya juga bisa menghidupkan, mematikan. Bawa dua orang di sini. Yang satu dibiarin hidup, emang udah hidup dari dulu kan. Yang satu lagi dipancung dibunuh. Nggak masuk di akal gitu. Pokoknya sampai debat sama Nabi Ibrahim itu kalah Raja Namrudnya. Tapi dia nggak terima gitu. Kamu nggak percaya dengan kekuasaan saya, kemahakuasaan saya, kata Namrud. Pengawal tangkap Ibrahim, bakar dia. Dibakar dalam api dengan izin Allah selamatkan ya. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala
berdinginlah dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Selamat. Begitu api udah padam, ya, padahal nyalanya besar dalam durasi yang lama, tapi Nabi Ibrahim santai aja di situ. Baru berimanlah masyarakatnya. Lihat, siapa Nabi Ibrahim di kala itu? Seorang pemuda. Pemuda yang keren itu yang punya iman yang luar biasa, yang nggak hanya mikirin diri sendiri, mikirin nasib orang banyak. Apalagi ini urusan akhirat kan? Surga Allah itu luas sekali. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Jangan sampai kita masuk surga sendirian, dan memang nggak mungkin masuk surga sendirian karena kata Allah, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Orang-orang bertakwa itu masuk surga barengan, masuk surga rombongan. Itulah kenapa kita harus soleh bareng-bareng. Jangan hanya jadi soleh, tapi harus jadi muslih. Itulah yang dilakukan Nabi Ibrahim. Dan ini juga berlaku dalam urusan duniawi loh. Jangan salah. Mana ada sukses sendiri? Mana ada bangun perusahaan sukses sendiri? Kan butuh customer kan? Butuh pelanggan kan? Butuh buyer kan? Butuh pembeli, butuh konsumen. Jadi nggak ada sukses sendiri. Membangun bisnis itu bukan hanya menjual produk dan jasa, tapi menghadirkan solusi untuk orang banyak. Baru bisnis kita bertahan bahkan berkembang, betul nggak? Sunnatullahnya gitu kan? Kita jual produk, nggak ada yang nyari produk itu, mana akan laku, mana akan berkembang, ya nggak? Jadi lagi-lagi yang mikirin nasib orang banyak itu yang sukses. Dalam urusan dunia juga berlaku seperti itu. Kalau kita cuma mikirin, saya jadi pengusaha, karena pengusaha itu keren, gaya-gayaan, jual produk, jual jasa yang prestis, tapi tidak menjawab kebutuhan masyarakat, tidak menghadirkan solusi untuk permasalahan orang banyak. Ya sulit bisnis itu berkembang, apalagi bertumbuh, bangun startup, perusahaan segala macam. Sama. Yang mikirin nasib orang banyak itu yang sukses. Berlaku dalam urusan dunia, apalagi untuk urusan akhirat yang kita nanti selama-lamanya di sana, kekal abadi. Jadi itulah inspirasi dari kisah Nabi Ibrahim, pemuda yang keren itu, imannya luar biasa, mikirin nasib orang banyak, bukan hanya tentang diri sendiri. Berani memperjuangkan sesuatu yang diyakini walaupun resikonya mati. Itu pemuda. Dan yang keempat, pemuda itu kreatif. Kenapa nggak semua patung dihancurin sama Nabi Ibrahim? Kenapa yang paling gede itu disisain satu? Supaya bisa memancing logika masyarakat. Coba mikirlah, ini patung nggak bisa ngapa-ngapain, apa kalian sembah? Gitu kan? Ini inspirasi dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya gitu cara kita berinteraksi dengan Quran, teman-teman. Tadabbur. Quran itu baru jadi petunjuk kalau kita pahami. Gimana jadi pemuda yang keren? Jaga iman kita. Gimana jadi pemuda yang keren? Bela agama Allah. Gimana jadi pemuda yang keren? Berjuang membela kebenaran walaupun resikonya kematian. Gimana cara jadi pemuda yang keren? Harus kreatif. Dakwah itu butuh kreativitas. Gak bisa gitu-gitu aja. Dakwah bukan hanya ceramah. Hari ini anak muda lebih banyak mampir nongkrong di sosial media, maka menghadirkan konten-konten yang keren, konten-konten syiar, konten-konten agama yang disukai anak muda, itu adalah dakwah. Itu adalah urgensi di zaman smart society hari ini. Jangan kira jadi konten kreator bukan dai. Dai itu bukan hanya penceramah. Dai itu semua kita. Karena apapun profesi kita, apapun keahlian kita, semuanya bisa kita gunakan untuk menolong agama Allah. Kun da'iyan qabla an tukun kulla syai'. Jadilah kalian dai sebelum kalian jadi apapun. Jadi arsitek dakwahnya apa? Desain masjid yang orang nyaman ibadah di dalamnya, yang daya tampungnya maksimal, yang biaya perawatannya minimal, yang menyelesaikan isu lingkungan, yang murah perawatannya segala macam. Itulah dakwahnya seorang arsitek. Seorang dokter, dakwahnya gimana ketika mengobati pasien? Kesembuhan dari Allah. Berobat hanya ikhtiar. Sabar, karena sakit itu bukan dosa, mengangkat derajat. Dokter pun bisa berdakwah, guru apalagi mengajarkan kebaikan, menanamkan tauhid, ya. Semua kita adalah dai. Oke, itu pemuda yang keren, teman-teman, ya. Kemudian satu lagi, karena waktu saya udah terbatas ini, satu lagi tema yang sedikit berbeda, ya. Karena sekali lagi semua kisah pemuda dalam Quran itu istimewa. Bukalah Quran surah Yusuf. Kalau teman-teman merasa hidupnya sulit banget, penuh dengan ujian, ya, baca surah Yusuf, tadabburi surah Yusuf. Seberat apa ujian kita dengan ujian Nabi Yusuf? Dalam keluarga dijulitin sama saudaranya,
Sejarahnya kenapa? Karena Nabi Yakub punya 2 istri. Istri saya tuh lupa namanya, karena ini kisahnya memang disampaikan oleh ulama juga ya. Pokoknya Nabi Yakub itu jatuh cinta kepada seorang perempuan yang kelak menjadi ibunya Yusuf dan Binyamin. Tapi disyaratin sama mertuanya, kalau nggak salah ya, kalau mau nikahin dia, kamu harus nikahin dulu kakaknya. Kalau nggak salah namanya Lea gitu. Saya lupa dengan namanya ya. Itu disyaratin. Begitu nikah dengan kakaknya, nunggu beberapa waktu baru nikah dengan adiknya. Saat itu syariatnya masih boleh. Nikah saudari kandung itu ya, masih boleh. Ternyata si adiknya itu yang dicintai sama Nabi Yakub alaihissalam nggak kunjung bisa memberikan keturunan. Kata si kakaknya, kamu boleh merebut hati suami kita, tapi aku yang bisa memberikan keturunan kepadanya. Menang, si kakaknya merasa menang gitu ya. Anaknya banyak gitu kan, sampai 10. Begitu adiknya punya anak, lahir Yusuf, lahir Binyamin, cemburulah si kakaknya ini. Dia jadi posisinya jadi terancam ya. Wah, dia nanti suami makin sayang sama dia udah bisa ngasih keturunan juga. Cemburulah si kakak kepada adiknya, istri tua ke istri muda, dan kecemburuan itulah yang diwariskan kepada anak-anak mereka. Itulah kenapa 10 saudara Yusuf yang bukan saudara seibu itu julid atau iri sama Yusuf dan Binyamin. Ini ayah kita udah berbuat zalim, sayangnya nggak sama. Ini pelajaran mahal kan buat kita ya. Jadi ibu itu harus jadi ibu yang baik gitu ya, yang bersih hatinya, karena ternyata sifat ibu itu akan diturunkan kepada anak-anak. Peradaban itu akan semakin rusak kalau yang rusaknya adalah perempuan. Kan ada banyak contoh gambaran keluarga dalam Quran. Ada keluarganya Nuh, keluarganya Nabi Lut. Yang soleh adalah suaminya, istrinya nggak soleha. Yang korban adalah anak-anaknya, betul nggak? Tapi ketika Fir'aun dan Asia, yang bejat adalah Fir'aun, yang solehah adalah Asia. Ternyata Nabi Musa dalam pengasuhan mereka tumbuh menjadi nabi. Baik, apalagi kalau dua-duanya soleh dan solehah, ini luar biasa. Gitu ya, maka keturunannya juga pasti akan baik. Keluarganya Nabi Ibrahim, keluarganya Imran yang bukan nabi. Kalau kita bilang, oh itu wajar, keluarganya keren-keren. Karena nabi dikasih wahyu, ini ada keluarga Imran loh, yang bukan nabi tapi keturunannya istimewa. Dari keluarga Imran lahirlah Maryam, dari Maryam lahirlah Isa. Kan luar biasa itu. Soleh-solehah. Makanya kalau pengen punya keturunan soleh-solehah, sebelum itu pilihkan calon orang tua yang soleh-solehah. Jadilah pribadi yang soleh-solehah. Karena kan sebelum nyari jodoh itu kan sebelum mencari yang menjadi dulu. Karena jodoh adalah cerminan diri. Wallahu a'lam. Kok jadi pernikahan ini ya bahasannya. Jadi balik lagi ke kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ujian Nabi Yusuf itu berat banget. Di keluarga dijuliti sama saudara-saudaranya. Diajak jalan-jalan, berat diizinin sama ayahnya. Dibuang ke sumur, terpenjara dalam sumur. Datang rombongan pedagang, diambil, terpenjara dalam perbudakan. Dijual ke istana dan dengan harga murah, terpenjara menjadi pelayan istana. Digoda sama istri raja untuk berzina, terpenjara dalam cinta buta. Dijeblosin ke dalam penjara, terpenjara dalam penjara beneran. Namun Nabi Yusuf keluar dari penjara. Kata ulama, Nabi Yusuf itu di penjara karena ketampanan rupanya, dan keluar dari penjara karena ketampanan hatinya. Nabi Yusuf itu punya kemampuan takwil mimpi. Kan di awal surah juga, ya abadi, wahai ayahku tersayang, aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadamu. Itu kan takwilnya adalah Nabi Yusuf nanti akan jadi orang besar, akan jadi orang sukses di kemudian hari. Makanya kalau teman-teman punya cita-cita, izinkan saya berbeda. Jangan dengerin kata motivator hari ini ya. Kalau punya cita-cita umumkan supaya jadi beban sosial. Nanti alam bawah sadar kita akan memaksa kita untuk mewujudkan mimpi kita. Nah ini hati-hati, New Age Movement. Ini bahaya buat akidah kita. Sukses itu kan dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bukan gara-gara mindset kita, bukan gara-gara alam bawah sadar kita, apalagi gara-gara sangkaan kita. Sesungguhnya Allah, aku termasuk prasangka hambaku kepadaku. Pakai hadis kudusi itu untuk bikin kita sukses. Saya yakin deh Allah akan bikin saya kaya raya. Ya kalau takdirnya nggak kaya juga gitu. Jadi kita tugas kita ya cuma menjalani takdir aja, karena masa depan adalah misteri. Yang tugas kita memaksimalkan ikhtiar, hasilnya serahkan kepada Allah. Selebihnya tawakal. Ikhtiar amalan fisik, tawakal itu amalan hati. Harusnya konsep kita sebagai muslim itu begitu. Karena semuanya udah diukur sama Allah. Gak mungkin semuanya jadi sekaya Bill Gates, jadi
sekaya Syekh Muhammad bin Zaid gitu ya. Nggak mungkin kan? Semua kita sudah ada porsinya masing-masing, sudah ditakar rezekinya. Tugas kita hanya berjuang aja. Tapi yakinlah, kalau hidup kita hari ini terasa sulit, terasa berat, berkacalah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kurang apa ujian Nabi Yusuf? Ujian demi ujian semuanya kan? Tapi kalau nggak ada ujian demi ujian itu, mana ada kebesaran di kemudian hari? Buat teman-teman yang hari ini belajar merantau, ambil hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu terpisah dari ayahnya, dari keluarganya. Menurut ulama tafsir ada yang berpendapat 40 tahun, ada yang bilang bahkan 80 tahun. Itu lama banget. Jadi kalau hari ini merantau jauh dari orang tua, anggaplah teman-teman lagi di karantina sama Allah. Kayak Nabi Yusuf yang dibikin Allah mengembara untuk jadi sebab kesuksesannya di kemudian hari. Kalau Nabi Yusuf gak dibuang ke sumur dan mengalami ujian demi ujian, mungkin Nabi Yusuf, saudara-saudaranya, ayah mereka, Nabi Yakub akan wafat dalam krisis pangan di Mesir. Tahu nggak? Nabi Yusuf itu keluar penjara kenapa? Karena raja mimpi, dan mimpi raja itu hanya diketahui takwilnya oleh Nabi Yusuf. Akan terjadi krisis pangan 7 tahun. Harus nabung pangan dulu 7 tahun sebelumnya. Selamatlah satu kerajaan, satu negara di zaman itu. Dan Nabi Yusuf keluar dari penjara dikasih jabatan istimewa jadi bendahara negeri Mesir. Ngumpul lagi sama saudara-saudaranya, happy ending. Nabi Yakub yang matanya udah memutih karena sedih kehilangan Yusuf jadi bisa lihat lagi, bahkan sejak angin Nabi Yusuf sampai rumahnya gitu ya, aroma bajunya gitu ya. Jadi memang ada baju ya, baju yang dilumurin darah palsu, baju Nabi Yusuf yang robek dari belakang pas difitnah mengganggu istri raja, dan baju Nabi Yusuf yang bikin ayah mereka Nabi Yakub bisa lihat kembali ada apa dengan baju gitu ya. Silakan teman-teman teliti nanti. Kemudian ya itulah happy ending, dan Nabi Yusuf berbesar hati memaafkan kesalahan saudara-saudaranya di masa lalu. Dan inilah yang diteladani oleh Rasul kita Muhammad SAW ketika Fathu Mekah. Penjahat-penjahat kafir Quraisy, mau saya apakan kalian hari ini yang udah kalah ini? Kalian akan saya hukum mati. La tathribakumul yawm. Udah, kalian gak ada apa-apa lagi hari ini. Silakan pergi. Kenapa? Aku ingin berkata sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Itulah yang diambil inspirasi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena surah Yusuf ini adalah surah hiburan kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW di tahun Amul Hazan, tahun duka cita, tahun wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, Abu Thalib pamannya Rasulullah, bahkan meninggal dalam keadaan tidak sempat bersyahadat. Sayyidah Khadijah wafat, padahal selama ini membela perjuangan dakwah dengan jiwa dan hartanya. Nabi sedih banget, sampai-sampai Allah hibur dengan apa? Dengan Isra Mi'raj, dan juga Allah turunkan surah Yusuf. Jadi memang surah Yusuf ini bermanfaat banget nih buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, surah Yusuf ini adalah ahsanal qasas, kisah terbaik. Jangan sampai teman-teman udah menikmati berbagai film fiksi Hollywood, udah menikmati drakor Korea berseri-seri, surah Yusuf belum khatam. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, satu yang pengen saya highlight sebenarnya, yang menarik untuk saya sampaikan ke teman-teman anak muda hari ini adalah ujian itu butuh kesabaran, betul nggak? Betul ya. Lulusnya kita dari ujian adalah ketika kita bersabar, dan pahala sabar itu di ghairi hisab, tanpa batas. Tapi ternyata kata ulama, pahala sabar itu punya 3 level, dan sabar ketika ditimpa musibah itu ternyata level paling bawah. Dan sabar yang lebih besar pahalanya adalah sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar istiqomah dalam ketaatan. Kok bisa begitu? Karena kalau kita dapat musibah, kita nggak ada pilihan lain. Kita kehilangan barang, kita ditinggal pergi orang tersayang, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu ya, atau kita ditinggal wafat gitu oleh orang tercinta. Kalau kita nggak sabar, kita nggak ada pilihan. Mau kita guling-guling di pasir, emang yang udah pergi balik lagi, yang sudah meninggal hidup lagi, kita nggak bisa kan? Nggak ada pilihan lain. Makanya kalau sabar dalam musibah itu pahalanya paling bawah. Walaupun pahalanya juga luar biasa, tapi itu masih level paling bawah.
sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar istiqomah dalam ketaatan, itu lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena kita bisa milih. Teman-teman, enak rebahan di rumah, tapi bela-belain datang ke sini walaupun harus panas-panasan, walaupun harus jauh-jauhan segala macam. Ini mahal kesabaran ini, walaupun mungkin gak nyaman ya. Sabar untuk meninggalkan maksiat. Kita bisa memilih. Ini mau akses tayangan-tayangan yang enggak senonoh di saat kita punya kesempatan gitu ya, atau memilih ini akhafullah, saya takut sama Allah. Kan kita bisa milih. Makanya pahalanya jauh lebih besar. Meninggalkan maksiat, istiqomah dalam ketaatan. Nah, yang saya pengen highlight adalah ujian Nabi Yusuf ketika digoda oleh istri raja untuk berbuat nista, untuk berzina. Ini adalah ujian yang paling besar pahalanya yang didapatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kebayang gak sih? Nabi Yusuf itu good lookingnya nggak ketulungan, benar kan? Gantengnya itu pakai banget, gantengnya itu mukjizat. Pokoknya semua cewek yang melihat Nabi Yusuf itu pasti kelepek-kelepek. Gitu. Gantengnya itu pakai banget, mukjizat. Intinya, saya maju mundur ya alurnya ya, nggak apa-apa ya. Kan istri raja godain Nabi Yusuf untuk berzina, tapi gagal kan? Nah, berita ini trending topik pada zamannya, digosipin sama masyarakat. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. Ketika perempuan-perempuan yang ada di Mesir gosipin istri rajanya yang menggoda pemuda istana, pelayan istana, turawidu fataha. Lihat, Allah bilang apa? Nabi Yusuf itu fata, Nabi Yusuf itu pemuda. Inna qalu sami'na fatan. Nabi Ibrahim pemuda. Innahum fityatun. Ashabul Kahfi pemuda. Nabi Yusuf turawidu fataha. Fata itu juga pemuda yang istimewa. Walaupun mungkin terjemah Quran mengartikannya pelayan, tapi fata itu makna yang lebih pas rasanya adalah pemuda. Itu yang disampaikan oleh ulama. Ternyata kejadian itu trending topik pada masanya, digosipin sama perempuan-perempuan yang ada di Mesir. Hati-hati ya, dari dulu emang cewek itu suka bergosip. Hati-hati gitu. Karena yang banyak sekali memasukkan manusia ke neraka itu kan kata Nabi dua, lisan dan kemaluan. Lisan ujian buat perempuan, kemaluan ujian buat laki-laki. Dan syahwat itu berawal dari pandangan, ya kan? Maka pandangan dan lisan ini ujian ya. Lisan lebih berat ujian buat cewek, pandangan lebih berat ujian buat cowok. Makanya kalau ada cewek nangis biasanya yang ditutup itu mulutnya. Kalau ada cowok nangis yang ditutup itu matanya. Seolah sinyal dari mana peluang mereka berbuat dosa paling banyak, ya, wallahu a'lam. Nah, istri raja nggak terima digosipin. Gosipnya apa sih? Kok istri raja demen sama pelayan istana? Nggak level kali. Karena di masyarakat jahiliyah zina itu biasa. Itu gosipnya. Kata si istri raja ini, kalian nggak tahu sih Yusuf itu seganteng apa. Sini kalian ke istana, kita nongki-nongki, kita party. Ngumpul di istana, dikasih makanan enak, ya. Dikasih lihat, ini loh Yusuf. Jalan Nabi Yusuf catwalk di hadapan mereka. Seketika mereka terpana, seketika mereka kagum, takjub dengan kegantengan Nabi Yusuf. Sampai-sampai mereka bilang, kalau ini sih bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Hadza malakun karim, kata mereka. Dan gak sadar mereka lagi motong makanan, malah ngiris-ngiris tangan, malah motongin jari dan gak berasa. Coba, ketampanan Nabi Yusuf bisa sampai jadi obat bius. Ada nggak orang ganteng hari ini? Mau dioperasi? Nggak usah dibius, dok. Aku lihat dia aja. Ada nggak kayak gini? Makanya Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa, tapi selamat dari zina. Coba. Hari ini nasihat nih buat cowok-cowok, janganlah jadi fuckboy, ya kan? Janganlah PHP-in anak orang, ya kan? Janganlah ghosting sana sini, ya, janjiin nikah terus pergi. Ini buat yang cowok-cowok, karena nggak setetes dari kegantengan Nabi Yusuf. Kok berani? Nabi Yusuf aja yang paling ganteng aja luar biasa menjaga diri. Yang buat yang cewek juga sama. Janganlah salah-salah mengagumi opa, ya kan? Opa Korea itu gantengnya boleh jadi plastik. Cowok kok dikasih lipstick, ya kan? Makanya jangan salah-salah mengidolakan. Kalau Nabi Yusuf itu gantengnya asli. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam, bayangin ya, ujiannya berat banget. Punya ketampanan yang luar biasa. Ganteng itu ujian loh. Ya, siapa yang orang ganteng hari ini? Ujian nggak? Ganteng itu ujian. Ya. Nabi Yusuf kan punya
Ujian pertama ganteng banget, sampai-sampai digoda sama istri raja yang cantik jelita, yang punya segalanya, untuk berzina. Keadaannya sangat aman karena Nabi Yusuf itu hidup sebatang kara, jauh dari keluarga, dan berada di dalam kamar yang pintunya dikunci rapat. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Ada nggak anak muda hari ini berani ngomong gitu? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Itu udah tinggal yes, jadi itu. Tapi Nabi Yusuf lebih memilih ma'adallah, aku takut sama Allah, aku berlindung sama Allah. Akhirnya Nabi Yusuf kabur kan, pergi, ditarik jubahnya dari belakang, robek. Begitu buka pintu, jeng 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 jeng, ada raja di depan. Dramatis banget ya. Ini ahsan al-qasas. Terus istri raja langsung playing victim. Yusuf tuh godain aku, kira-kira apa hukuman yang pantas buat dia? Karena yang salah siapa? Kan? Ditanya lah sama penasihat istana. Kata orang bijak istana, kalau baju Yusuf robek dari depan, yang salah Yusuf. Kalau robek dari belakang, yang salah istri raja. Ternyata robek dari belakang. Kata raja, lupakan kejadian ini, semoga Allah mengampunimu. Kok bisa begitu? Ada 3 kemungkinan. Si raja ini cinta mati sama istrinya itu karena saking cantiknya, bayangin ya. Si raja ini cantik banget sama istrinya. Si raja cinta mati, apapun yang dilakuin istrinya itu dia nggak peduli. Ini kemungkinan pertama, kata ulama. Kemudian kemungkinan kedua, si raja ini memang punya kelapangan hati yang luar biasa. Walaupun hatinya istrinya berbuat salah, tetap dimaafin. Dan kemungkinan ketiga, si raja punya aib yang sama. Lo bongkar aib gue bongkar aib lo. Jadi itulah istimewanya tadabbur gitu ya teman-teman. Kemungkinannya ada berbeda, tapi nggak didetailin sama Allah. Berarti itu nggak terlalu penting buat kita. Tapi ini membuka ruang tadabbur, membuka ruang tafsir. Jadi intinya coba bayangin ya, Nabi Yusuf dalam keadaan itu bisa selamat. Padahal Nabi Yusuf itu normal. Para nabi itu lebih normal dari kita. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhan rabbih. Perempuan itu tertarik ke Yusuf. Yusuf juga tertarik ke perempuan itu sekiranya dia tidak melihat tanda dari rohnya. Nabi Yusuf itu normal artinya kan. Tapi Nabi Yusuf selamat. Nabi Yusuf punya syahwat, punya, tapi ditepis segera. Kenapa? Karena melihat sinyal dari Allah. Sinyalnya apa? Burhan. Burhan itu apa? Kata ulama tafsir, seolah Nabi Yusuf melihat sosok ayahnya Nabi Yakub ada di hadapannya dengan wajah yang kecewa. Yusuf, udah aku didik kamu dari kecil, aku udah sayangin kamu dari kecil. Gini kelakuan kamu, ibarat kurang lebih kayak gitulah. Seolah kalau ngomong kayak gitu dengan wajah kecewa, langsung Nabi Yusuf sadar. Itulah pentingnya pendidikan anak usia dini. Balik lagi ke yang tadi ya. Buat teman-teman nanti mana nih yang dari tarbiyah untuk PAUD, mana nih? Ini penting banget nih pendidikan anak usia dini ya. Tapi lebih ajib lagi, lebih jos lagi kalau langsung orang tua yang mendidik gitu ya. Walaupun ya kalau dialih tugaskan ya tidak salah juga. Itulah kurang lebih teman-teman ya hikmah yang bisa kita dapat dari Quran. Quran baru akan jadi petunjuk ketika dipahami. Makanya PR dari saya, pesan dari saya, setelah ini ngapain? 3 bulan lagi insya Allah kita akan menyambut Sayyidul Syahr, Syahrul Quran, bulan Ramadan yang merupakan bulan Quran. Maka mari kita pemanasan dulu, persiapan dulu, ya kan? Atlet-atlet Piala Dunia, mereka latihannya lama loh sebelum tanding. Jadi kita sebelum nanti Piala Ramadan, kita pemanasan, kita latihan dari sekarang. Yuk kita bangun kedekatan kita dengan Quran. Jangan lewati hari tanpa mengaji. Baca Al-Quran dan terjemahan. Karena biar kita tadabbur. Terjemahan. Ini udah sinyal nih. Udahan. Quran itu baru jadi petunjuk ketika kita pahami. Terjemah aja belum cukup sebenarnya untuk memahami Quran. Apalagi kalau nggak sama sekali. Kan dulu ulama nasihatin kita, hari ini jadi lagu obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Udah kita amalin belum? Ada nggak di sini yang pernah khatam Quran plus dengan terjemahan walaupun seumur hidup sekali? Coba angkat tangan. Ada nggak? Masya Allah, tabarakallah.
dikit doang, segitu doang. Katanya Quran itu hudan, petunjuk. Katanya Quran itu way of life. Katanya Quran itu maps biar kita nggak nyasar ke neraka, selamat masuk surga. Yakin nggak sih? Kok nggak mau kepoin Quran? Makanya sekarang sebelum terlambat ya teman-teman, jangan lewati hari tanpa mengaji dan baca arti. Kalau bisa 1 hari 1 juz, alhamdulillah, 30 hari khatam. Kalau bisa sehari setengah juz, 2 bulan khatam. Atau 1/4 juz, 4 bulan khatam nanti ya di bulan Ramadan insyaallah. Kalau 1/4 juz itu udah dikit lah. 1/4 juz itu hanya 2 lembar setengah, 5 halaman. 5 halaman kalau kita bagi sholat subuh 1 halaman, zuhur 1 halaman, dan seterusnya. Baca artinya itu nggak nyampe 5 menit. Ya 5-10 menit nggak nyampe bahkan. Kalau kita istiqomah rutin, insyaallah 4 bulan khatam. Biar apa? Biar Quran itu jadi petunjuk buat kita. Rasakan nanti ya, ketika teman-teman ngaji, baca arti, nanti teman-teman akan menemukan, loh ini kok sesuai banget dengan saya hari ini ya. Loh ini yang saya cari-cari selama ini. Kita jadi takut sama Allah gitu ya. Rasain sendiri, buktikan teman-teman. Gimana Allah kayak sayang banget sama kita, dilembutin hati kita karena kita tahu makna Quran gitu ya. Buktiin sendiri deh. Siap? Insyaallah. Saya nggak muluk-muluk bilang, kita hafal 30 juz mungkin. Bagi yang sudah hafal, masya Allah, tabarakallah, lanjutkan istiqomah. Tapi jangan lupa, ya Allah turunkan Quran untuk kita renungi, untuk kita tadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memahami. Quran kita baca, kita laturkan, kita hafalkan, kita ulang-ulang, kita senandungkan, pahalanya jelas, barokahnya dapat, rahmat Allah turun. Tapi Allah juga pengen kita merenungi Quran, mentadabburi Quran supaya bisa kita amalkan dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Allah merhamna bil Quran, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya, semoga Allah ampuni. Barakallahu fikum. Saya balikin